siapa yang menyampaikan salawat kepada Rasulullah SAW sekali salawat, sallallahu alaihi wa malaikatahu sab'ina salatan, Allah akan mengembalikan salawat itu 70 kali lipat. Falyaqul 'abdun min dzalika aw yakthir, maka hendaknya seorang hamba banyak mengucapkan itu atau memperbanyak ucapan itu. Atau dalam hadis yang lain, ya, man shalla 'alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang menyampaikan salawat kepadaku satu kali, Allah akan mengembalikan 10 kali. Ya, jadi salawat kepada Rasul itu ya bukan seperti yang dituduhkan oleh sebagian orang, berarti Rasulullah itu orangnya kekurangan terus dong. Salawat itu maknanya kan keberkahan, rahmat, ampunan. Berarti Rasulullah masih punya dosa. Berarti Rasulullah SAW kekurangan rahmat, kekurangan keberkahan, bukan begitu. Ya, bukan seperti itu. Sebab apa? Ini adalah alat untuk kita mendapatkan yang lebih banyak dari sisi Allah ya azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Rasulullah mengatakan apa? Man shalla 'alayya salatan wahidan, barang siapa yang mengucapkan untukku salawat yang satu, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, maka Allah akan menyampaikan untuknya 10 kali lipat salawat itu. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan doa, ingin mendapatkan salawat dari sisi Allah, maka banyak salawat kepada Rasulullah SAW. Salat maknanya apa sih? Keberkahan, rahmat, ampunan, kemudahan, kesejahteraan, keberhasilan. Itu kan semuanya makna dari salawat. Ya. Nah, kalau kita menyampaikan salawat kepada Rasulullah SAW, ya, maka kita akan banyak mendapatkan kemudahan, keberkahan, kesejahteraan, keselamatan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu rahasia sholawat, ya, seperti itu. Ya, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala urusannya. Jadi sebetulnya sholawat ini kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita doa sekali kan kita dapat 1. Tapi kalau kita mendoakan Rasulullah dalam bentuk sholawat, Allah akan mengembalikan 10. Gitu kan? Ya, di sini disebutkan sab'ina sholatan. Falyaqul 'abdun min dzalik, hendaknya seorang memperbanyak ucapan itu, au yaktsur, atau memperbanyak ucapan itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Itu sholawat yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sebagian orang memperbanyak koleksi sholawat, ya, sholawat A, sholawat B, sholawat C, sholawat macam-macam. Gitu kan? Sebenarnya sholawat itu yang terbaik sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah, salat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau cukup dengan sallallahu ala Muhammad, sudah cukup. Daripada memaksa-maksakan diri ngapal di sholawat, aduh saya nggak hafal-hafal ya, gitu kan. Sholawat nariyah ini, sholawat munjiat ini, sholawat susah ngapalinnya. Ya ngapain yang susah-susah? Ada yang gampang kok pilih yang susah, gitu kan. Faedahnya, khasiatnya sama aja. Sholawat itu akan mempermudah urusan kita, mau sholat apa ya. Pokoknya judulnya sallallahu ala Muhammad. Jadi kenapa cari yang susah? Ada yang mudah. Kalau seandainya mau sallallahu ala Muhammad, semua orang bisa. Ya, sallallahu ala Muhammad, semua orang bisa. Allahumma sholli ala Muhammad, semua orang bisa. Tapi kalau ditambah sholat kalimatnya susah-susah, waduh, orang ada yang mudah kok pilih jalan yang susah aja. Makanya orang itu kalau mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, jalannya itu shiratal mustaqim, gampang sampai ke tujuan. Ya, kalau orang beraneka ragam susah nanti, banyak rintangannya, nggak nyampe gitu kan. Makanya namanya shiratal mustaqim, jalan yang lempeng, jalan yang lurus, kayak gitu. Maka hadirin jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pelit kita untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jadi solawat itu bukan miliknya orang sufi, bukan miliknya orang NU, bukan miliknya orang tarekat. Solawat itu miliknya semuanya kaum muslimin. Ya, sebagian orang mengatakan bahwa orang sunnah itu anti solawat. Siapa bilang anti solawat? Ya, kenapa? Nggak pakai solawat badar? Gitu kan? Nggak badar. Ya, ada yang jalan yang susah, ada yang jalan mudah. Kenapa pilih jalan yang susah? Ya, itu bukan anti solawat itu. Rasulullah mengatakan man shalla 'alayya salatan wahidan sallallahu alaihi wa sallam. Ya, jangan telit itu kita bersolawat. Jangan dibilang kita anti solawat. Kita ahli solawat malah. Gitu kan? Ya. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Ini salah satu keistimewaan orang menyampaikan salawat kepada Rasulullah. Kemudian apa lagi? Siapa lagi? Ad-du'a bi dhahril ghaib. Ya, orang yang mendoakan saudaranya yang tidak ada di tempat. Ad-du'a bi dhahril ghaib. Ya, kita mendoakan saudara kita yang sekarang tidak ada di tempat ini, ada di tempat lain. Gitu kan? Da'watul mar'il muslim li akhihi muslim bi dhahril ghaib mustajabah inda ra'si malak. Doanya seorang muslim kepada saudaranya muslim yang tidak ada di tempat, ya, dia tidak tahu kalau dia didoakan, ya, itu mustajabah, itu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inda ra'sihi malak. Maka di atas orang yang mendoakan, inda ra'sihi malak, di atas orang yang mendoakan saudaranya tadi ada malaikat muwakkalun, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama da'a li akhihi bi khair, setiap kali dia berdoa untuk saudaranya kebaikan. Qala al-malak al-muwakkal bi amin, ya, amin walaka bil mithl. Malaikat yang tadi diutus oleh Allah yang ada di atas kepalanya itu, setiap kali dia mendoakan, si hamba tadi mendoakan untuk saudaranya kebaikan, malaikat akan mengamininya. Amin walaka bil mithl. Mudah-mudahan kamu juga dapat yang sama. Ya, mudah-mudahan kamu juga dapat yang sama. Sama apa? Sama dengan yang kamu doakan untuk saudaramu itu. Ya, ini doa yang diijabah oleh Allah itu yang ketika diijabah. Kalau kita mendoakan saudara kita sementara dia nggak tahu kalau setiap hari kita doakan. Ya, maka ini salah satu yang bisa mempererat ikatan batin itu kalau kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, didoakan apa namanya, Mas Heri sama Mas Andi saling mendoakan sementara dia nggak menyadari. Itu kalau ketemu itu juga nyambung gitu nanti. Ya, itu salah satu yang bisa mengeratkan hati itu seperti itu. Yang pertama, yang kedua, ya, malaikat akan mengucapkan amin walaka bil mithl. Mudah-mudahan Allah ijabah doamu dan mudah-mudahan engkau dapat yang serupa dengan yang kamu doakan untuk saudaramu tadi. Ya, maka orang masih bujang kalau ingin dapat jodoh, doakan yang sama bujang. Ya, maka dia dapat duluan nanti. Ya Allah, ya Mas Mahida ini Mas Heri, ya Allah, mudah-mudahan nenteng dapat jodohnya yang soleha, yang cantik, yang kaya, keturunan orang baik-baik. Maka dia dulu yang dapat kan. Ya, soalnya apa? Doanya itu diamini oleh malaikat. Gitu. Doanya itu diamini oleh malaikat. Subhanallah, ya. Jadi ini para hadirin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan kita mendoakan saudara-saudara kita. Maka kita jangan pelit untuk mendoakan, saling mendoakan. Yang terbaik apa? Kita mendoakan dia nggak tahu. Jadi nggak usah diformalkan ya. Tadi malam doain saya. Iya, mendoakan sementara dia tidak tahu kalau dia itu didoakan. Makanya saya sampaikan dari awal bahwa kesuksesan kita itu Masya Allah, ada 1000 tangan yang turut mendukungnya. Salah satunya orang-orang yang tidak kita sadari yang setiap hari, setiap malam, bangun malam mendoakan kita, ya, kebaikan-kebaikan kita. Kita tidak sadari seperti itu. Itu sangat luar biasa. Kemudian siapa lagi? Al-infaq bisabil khair, ya, orang yang berinfak untuk kebaikan. Ma min yaumin yusbihul ibad fi illa malakan yansilan. Tidak ada satu hari pun kecuali malaikat turun di subuh hari, ya. Ma min yaumin yusbihul ibad, tidak ada hari yang dimana seorang hamba itu memasuki waktu subuh, ya, illa malakan yansilan, kecuali akan turun di waktu subuh itu 2 orang malaikat. Fa yaqulu ahaduhuma, berkata salah satunya, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak itu khalafan, pengganti yang lebih baik. Wa yaqul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang kikir, yang mumsik, yang tidak mau menyedekahkan hartanya, talafan, kebinasaan. Ya, kebinasaan atau ya maknanya meskipun banyak tapi tidak mendapatkan keberkahannya. Ya. Jadi ya ini Allah mengutus malaikat khusus spesial tiap pagi untuk mendoakan orang yang berinfak, ya, pada hari itu supaya dia dapat ganti yang lebih baik, yang lebih banyak lagi dari si Allah. Ya, khalafan ini maknanya juga bukan saja berupa fisik, ya, kita infak terus langsung dapat gantinya. Ya, salah satunya gantinya kita diberikan badan yang sehat, gitu kan? Anak kita nggak ada yang sakit, istri kita baik-baik saja, ya.
itu doa malaikat, ya. Maka sebagian masjid itu di Indonesia ada yang khusus menyediakan trompol untuk infak di pagi hari, ya, supaya dapat doanya malaikat, gitu kan. Allahumma a'ti munfiqan khalafan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Kemudian siapa lagi? Aklus sahur, orang yang makan sahur, ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sungguhnya Allah dan malaikatnya menyampaikan sholawat kepada orang-orang yang sahur, makan sahur meskipun hanya beberapa teguk air atau beberapa makanan, ya. Karena ini sahur ini mengandung keberkahan. Wasaharu fa inna fis sahuri barakah, gitu kan. Makan sahur, karena makan sahur itu akan menumbuhkan keberkahan. Ya, kemudian idza akala qaumun 'inda shaim, ini bab tentang puasa. Apabila seseorang, ya, makan di tempatnya orang yang berpuasa, ya, makan di tempatnya orang yang berpuasa, atau makan bersama-sama dengan orang yang berpuasa, ya. Innal malaikata tusolli 'alas shaim. Sungguhnya malaikat itu mendoakan orang yang berpuasa. Idza akala indahu hatta yafrahu, ya. Apabila ada orang yang ikut makan bersamanya hatta yafrahu, sehingga selesai buka puasa. Jadi makan berbuka puasa bersama-sama dengan orang yang buka puasa, atau bahkan mungkin mengundang orang yang berpuasa untuk buka puasa di tempatnya, ya. Itu mendapatkan doa dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, ya. Jadi ngundang buka puasa orang yang berpuasa ya, ikut makan bersama-sama dengan orang yang berpuasa, itu yang akan didoakan oleh malaikat. Kemudian siapa lagi? Man 'ada maridhan, orang yang menjenguk orang yang sakit, ya. Rasul bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man 'ada maridhan, ya, bakran syai'ahu sab'una alfa malak, kulluhum yastaghfiru lahu hatta yumsi, ya. Barang siapa yang menjenguk orang sakit di pagi hari, maka ikut mengiriminya itu 70 malaikat, ya, 70 malaikat. Kulluhum yastaghfir lahu, semuanya memohonkan ampun untuknya, hatta yumsi, sampai di sore hari. Wa kana lahu kharifun fil jannah, wa in 'adahu masa'an syai'ahu sab'una alfa malak, ya. Dan apabila dia menjenguk orang sakit di sore hari, maka akan bersamanya juga 70 malaikat. Kulluhum yastaghfir lahu, semuanya memohonkan ampunan kepadanya, hatta yusbih, sampai di pagi hari. Masya Allah, 70.000 malaikat memohonkan ampunan sampai di pagi hari. Kalau dia menjenguk di sore hari sampai pagi hari, kalau dia menjenguk di sore hari sampai pagi hari, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Jadi ini faedah orang yang menjenguk orang sakit. Kemudian man 'allaman nas al khaira, orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, ya, orang yang mengajarkan satu ilmu kepada orang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Albani, innallaha wa malaikatahu 'alas samawati wal ardi hatta namlah fi hujriha. Sungguhnya Allah, malaikatnya, penduduk langit, penduduk bumi semuanya, hatta namlah, sampai semut-semut yang berada di liangnya, wa hattal hud, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan itu, ya yusalluna ala ma'alimin nas al khair. Mereka benar-benar menyampaikan doa kebaikan kepada ala ma'alimin nas, orang yang mengajarkan kepada manusia tentang kebaikan, ya, mengajarkan kebaikan. Guru yang senantiasa mengajarkan kebaikan kepada orang lain, ya, itu akan mendapatkan doa, ya, dari Allah, malaikatnya, penduduk langit, penduduk bumi, hatta semut di liangnya, sampai ikan-ikan yang begitu banyak jumlahnya di lautan, itu akan meridhoi, menyukai, mendoakan orang-orang yang mengajarkan manusia soal kebaikan, ya. Jadi maknanya Rasulullah mengatakan al khairah, kebaikan. Kebaikan apa aja, ya, terutama kebaikan agama tentu saja, tapi juga tidak menutup kemungkinan kebaikan apapun juga. Ngajarin orang membaca, ya, Al-Quran, ngajarin orang, ya, tata cara
melakukan sesuatu yang baik. Ini semuanya akan mengundang keridhaan Allah, malaikatnya dan semua. Ya, sebab apa? Kalau orang itu berilmu, dia akan memperlakukan sesuai dengan ilmunya, memperlakukan sesuatu dengan yang terbaik yang dia miliki, jadi kan? Tapi kalau orang tidak berilmu, maka dia akan ngawur. Hatta nangkap ikan pun dengan cara yang ngawur, ya. Makanya ini tidak sehingga ikan-ikan di laut pun kata Rasulullah ikut, ya, mendoakan orang-orang yang mengajarkan manusia